Miss mau kita mulai dulu. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama dulu yuk. Angkat tangan berdoanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah kami belajar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Oke, Miss mau. Nah, yang ini ya, yang untuk yang teman-teman yang tadi belum install. Jadi dari Minecraft Hour of Code nih, ya. Yang versi education minecraft.n.net ini boleh diinstal dulu nih kalau misalnya teman-teman yang belum download. Nah, di sini ada how it works, ada menu download. Ya. Bawa ke atas sama chargerannya. Nah, nanti download now. Nah, ini harus ada beberapa available platform ya. Jadi ada Windows, Chromebook, Mac atau iPhone atau iPad. Ayo di atas. Iya, Ibrat. Jam 2:07 menit. Hati-hati, Mah. Bisa, Mah? Ya, sambil teman-teman yang udah install boleh dibuka dulu Minecraft-nya. Miss juga soalnya belum buka ya. Sama-sama kita akan coba buka. Nah. Oke ya. Salah. Nah, ini dia. We're connected internetnya sebentar. Ini suka begini memang. Ya. Kalau begini harus kita ulang dulu. Hasilnya pakai apa, Miss? Miss akan ngasih tutorialnya satu persatu ya. Jadi step by step, tunggu dulu, sabar, oke? Ya, karena Miss juga baru buka ya. Oke. Nah, kalau udah nanti halamannya akan seperti ini ya, sama ya. Jadi ada welcome to Minecraft Education Edition. Nah, di sini ada dua sign in. Ada dua jenis sign in. Ada yang sign in, ada yang if you don't have an account, try a demo lesson. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya yang teman-teman, kalau yang sign in ini tuh harus punya akun yang sudah terassign dengan sekolah. Ya, jadi biasanya ada sekolah yang sudah kerjasama dengan Microsoft, misalnya kayak sekolahnya pakai MS Teams gitu. Di sekolahnya yang ada nggak di sekolahnya yang pakai MS Teams, Microsoft Teams? Enggak. Nah, kalau misalnya teman-teman punya akun Microsoft Teams, itu bisa dipakai. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya akun Microsoft Teams, berarti teman-teman hanya bisa pakai yang ini. If you don't have an account ya. Demo ya. Demo lesson, betul ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sekolahnya punya akun Microsoft, nah itu bisa dipakai ya karena di sini sign in-nya adalah menggunakan akun Microsoft. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pakai akun Microsoft di sekolahnya, berarti hanya bisa pakai yang demo lesson ya. Nah ya, jadi kalau kita nggak punya akun Microsoft, ya Microsoft-nya juga bukan Microsoft yang akun Microsoft yang biasa ya, tapi harus akun Microsoft dari sekolah atau organisasi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kita pakai yang demo aja. Oke ya. Nah, terus ini accept terms dan kita akan play. Nah, sebelum itu Miss sambil nunggu dia loading, Miss mau cerita dulu nih. Jadi tuh sebenarnya kita mau ngapain sih hari ini ya? Nah, hari ini kita adalah kegiatan Hour of Code. Nah, Hour of Code itu adalah kegiatan belajar pemrograman untuk anak-anak usia sekolah ya, dari usia pre-reader atau masih kecil-kecil lah, masih TK gitu ya, sampai usia 18 tahun biasanya. Nah, diadakannya ini di seluruh dunia nih teman-teman tuh ya, rame banget tuh. Jadi biasanya di akhir tahun, setiap akhir tahun dimulai bulan November Desember tuh mulai rame gitu ya, para penyelenggara kegiatan sekolah-sekolah ataupun kayak les-les coding gitu biasanya sudah mulai mengadakan kegiatan Hour of Code seperti ini.
Nah, jadi rame banget ya yang belajar ya. Nah, nih contoh-contoh videonya gitu ya, contoh fotonya nih anak-anak dari seluruh dunia yang sedang mempelajari Hour of Code. Kita belajar codingnya rame-rame gitu ya. Tersedia dalam 40 bahasa dan lebih dari 100 juta siswa. Nah, di sini teman-teman mungkin yang hadir hari ini ada berapa nih? Miss lihat nih. Ada 20 ada ya. Nah, jadi tapi yang main coding seperti ini nggak cuman segini aja nih, tapi ada banyak sampai 100 juta siswa telah mencoba Hour of Code. Dan lebih banyak anak perempuan yang mencoba ilmu komputer di 70 tahun terakhir. Ya, jadi memang pembelajaran ilmu komputer nih biasanya untuk anak-anak laki-laki tuh banyak banget ya, lebih sering daripada anak-anak perempuan. Kalau dulu Miss masih sekolah, di kelas tuh yang anak perempuan emang sedikit gitu ya. Nah, tapi gara-gara sekarang teknologi semakin berkembang dan kegiatan Hour of Code juga banyak, jadi udah banyak nih anak perempuan yang semakin mencoba pembelajaran ilmu komputer ya. Nah, kegiatannya ada apa aja di Hour of Code? Nah, ini nih teman-teman bisa melihat dari websitenya si Hour of Code ini ya. Miss akan kasih linknya di chat ya. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, hari ini kita akan mencoba yang Minecraft yang ini nih. Nah, di sini rekomendasinya tingkat 2+ atau mulai usia 7 tahun ya, menggunakan pembelajaran blok atau Python. Nah, jadi teman-teman yang udah usia 7 tahun ke atas semuanya boleh nih kalau mau cobain yang lain-lain tingkat 2+ ya, atau grade 2 gitu, boleh mulai cobain ya. Nah, untuk teman-teman yang kesulitan download yang hari ini, aduh bis kayaknya aku nggak mau install aplikasi Minecraft deh. Ya udah hari ini kita cobainnya yang kalau misalnya teman-teman nggak mau install, boleh cobain yang pakai dari website kode.org ini nih. Kayak si ini nih. Nah, kalau yang ini dia versinya dari website ya, Minecraft-nya. Nih, dari website kode.org ya. Jadi bebas teman-teman, kita akan bermain Minecraft sama-sama. Ya, nah tunggu bentar. Ini kemana nih? Aduh, bingung. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang tidak menginstal Minecraft Education Edition, mungkin entah kenapa gitu ya laptopnya, boleh teman-teman cobain yang tersedia dari kode.org. Nah, kalau yang misalnya teman-teman yang install itu dari ini ya yang ada di Minecraft Education Edition. Nah, dua-duanya beda ya, beda jenisnya tapi sama aja temanya adalah Minecraft. Ya. Nah, ini Miss, maaf boleh tanya sebentar. ya. Tadi yang nggak mau download bisa dari mana, Miss? Kode.org. Ya itu linknya saya kasih di chat ya, ada. Oke, baik, siap. Ya yang nggak mau download boleh cobain antara salah satu dari sini ya. Nah, ini adalah Minecraft yang versi tidak 3D ya. Jadi kalau misalnya Minecraft yang kayak tadi yang pakai aplikasi Minecraft Education Edition itu kan 3D ya tampilannya ya. Nah, kalau yang kayak gini kita tidak 3D, jadi tampilannya hanya 2 dimensi seperti ini. Tapi kita belajar sama-sama belajar coding dengan Minecraft. Nah, perbedaannya lagi adalah kalau yang di sini dia langsung ceritanya nggak cerita kayak Minecraft yang versi ini ya, cerita apa namanya menggunakan mouse atau menggunakan keyboardnya tuh nggak seribet kayak yang di versi aplikasi gitu ya. Nah, dan di sini teman-teman aturan bermain Hour of Code ini adalah kita sama-sama bermain bersama, belajar bersama gitu ya. Jadi dari Hour of Code sendiri sudah diatur nih, sudah dikasih tutorialnya istilahnya gitu. Teman-teman cukup ngikutin apa yang ada di tutorialnya. Pasti teman-teman jadi bisa gitu ya, jadi ngerti sendiri. Nah, ini semuanya pakai bahasa Inggris nih, mau yang pakai aplikasi ataupun yang pakai versi website kode.org, sama-sama pakai bahasa Inggris ya. Jadi untuk teman-teman yang belum lancar bahasa Inggrisnya, boleh minta diartiin sama pendampingnya ya, mama papa di sebelahnya gitu ya. Karena di sini nggak ada yang apalagi ya versi aplikasi nggak bisa diganti bahasanya gitu ya. Oke ya, jadi teman-teman yang mau pakai website boleh ya, silahkan diikuti tutorialnya nih ya. Ketika
disuruhnya majunya berapa kali nih? 1, 2 gitu. Is, Nah, mau nanya, ya. kalau yang pakai Mac itu gimana? Sabar ya, Miss baru satu-satu ya. Oke. Nah, Miss akan tunjukin satu-satu ya teman-teman ya. Mohon bersabar. Oke. Nah, ini yang versi website ya. Jadi teman-teman ngikutin aja tutorial satu persatunya kayak gini. Nah, kalau udah berarti lanjut ke nomor 2 sampai seterusnya ya. Nah, ini disuruh belok atau gimana itu ya. Ini versi website. Oke, sampai sini yang versi website udah oke ya. Silahkan. Nah, yang untuk yang versi aplikasi tadi berarti yang offline version. Ada bisa dari bisa dari tablet, bisa dari iPad, bisa dari Mac, bisa dari Windows ya. Tergantung aplikasi apa yang diinstal, tempat platform yang diinstal. Yang MacBook nggak bisa install ya, Miss. Oh, Miss nggak tahu, nggak nyobain install di MacBook. Jadi Miss kurang tahu ya. Nah, kalau misalnya yang versi aplikasi, teman-teman bisa lihat di sini ya. Harusnya sih bisa tadi ya, tulisannya ada tadi di Mac. Harusnya sih bisa, tapi Miss kurang tahu. Miss nggak nyobain soalnya. Ya. Nah, jadi yang ini udah tahun-tahun sebelumnya nih. Yang ini tahun 2020, ini 2021, yang ini 2022. Jadi setiap tahun dia pasti bikin tema baru gitu ya. Nah, tema baru di tahun ini adalah yang ini nih, escape estate ya. Jadi ceritanya kita harus keluar dari rumahnya si siapa nih? Rumahnya si bapak ini gitu ya, mencari jalan keluar gitu. Oke, nah nanti teman-teman boleh mau nonton satu persatu. Ini adalah kisah-kisah Hour of Code dari seluruh dunia. Oke, Miss sekarang akan balik lagi ke sini ya. Nah, karena ini demo lesson, jadi kita langsung aja masuk ke start lesson. Nah, nih yang tadi Miss cerita tadi ya. Jadi setiap tahun dia tuh ada ininya, ada Hour of Code yang tema-tema masing-masing, dan ini tetap bisa teman-teman mainin ya, walaupun sekarang udah 2022. Kalau teman-teman pengen mainin yang 2019 juga bisa gitu ya. Nah, mau cobain yang lain juga boleh. Nah, Miss akan mencoba buka yang 2022 ya, yang Escape Estate. Kita buka terus. Nah, di sini sudah ada panduannya untuk usia 7 sampai 12 tahun. Ya. Nah, difficulty-nya beginner, jadi masih mudah ya. Cuman memang pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman nanti yang belum bisa mengartikan pakai bahasa Inggrisnya boleh ditanya sama ayah bundanya ya, suruh ngartiin nih artinya apa sih, maksudnya gimana gitu ya. Nah, Miss akan create world. Nah, di sini kita akan mulai bermain Minecraft-nya. Nah, untuk yang belum terbiasa dengan tampilan 3D, nah kalau tampilan 3D itu kan berarti kita harus main keyboard dan mouse ya. Muter-muternya tuh banyak gitu kalau yang pakai laptop atau yang pakai PC ya. Tapi kalau misalnya yang pakai versi iPad atau tablet, mungkin lebih mudah gitu ya mengoperasikannya pakai tangan gitu kan ya. Muter-muternya tuh lebih gampang lah. Nah, jadi teman-teman harus terbiasa nih, kita mulai latihan membiasakan diri dengan tampilan 3D, karena semakin banyak sekarang semakin banyak yang mulai tampilan 3D gitu ya. Nah, ini welcome to Hour of Code 2022. Nah, di sini ada 2 panduan, ada keyboard dan touch control. Kalau keyboard berarti untuk yang pakai laptop atau PC. Nah, sedangkan kalau yang pakai tablet berarti pakainya yang touch control ya. Nah, karena Miss hari ini pakainya pakainya laptop pakai komputer, jadi Miss pakai yang keyboard. Miss, Ya. saya nggak bisa ini apa namanya? Habis create world, diapain lagi, Miss? Yang tadi yang Miss tunjukin tadi barusan aja Miss tunjukin. Habis create world. Nah, nanti dia kalau udah masuk bakalan kayak gini nih teman-teman nih ya. Nah, ini akan seperti ini nih. Sebentar Miss mau coret-coretnya Miss hapus ya. Ini nggak boleh ada coret-coret, soalnya susah ya. Jadi kalau misalnya tampilan 3D, nah berarti kan dia akan berputar-putar kayak gini nih kalau kita pakai mouse ya. Nah, untuk menampilkan
cara jalan yang ada di sebelah kiri kayak tadi, itu teman-teman bisa pencet di keyboardnya F1 ya. Nah, itu supaya kita bisa ada panduan kalau yang pakai keyboard ya. Kalau yang pakai touch control bisa pakai F1 juga nggak apa-apa. Nah, untuk jalannya bukan panah ya, bukan panah atas bawah kanan kiri, tapi pakai WASD. W untuk ke atas, A untuk ke kiri, S untuk ke bawah, D untuk ke kanan. Nah, di sini kita coba tutorial dulu ya, teman-teman ya. Start a tutorial. Supaya kita mulai bisa cobain untuk jalan dulu ya, teman-teman. Yang penting belajar bisa mengoperasikan jalan di tampilan 3D. Nah, di sini nih ya, yang kayak tadi nih, ada WASD. Petunjuknya nih bisa dimunculkan dengan cara klik di keyboardnya F1 ya. Jadi kalau F1-nya miss apain, hilang dia ya. Nah, kalau misalnya tampilannya kayak gini nih, orangnya gini ya. Nah, orangnya kayak gini, kita bisa pencet F5 supaya kita dalam mode matanya si anak orangnya. Nah, F5 jadinya kayak gini. Ya, pokoknya kita harus dalam posisi kita jadi matanya si Minecraft. Tapi kalau kita mau yang kalau kayak gini soalnya susah nih, nggak bisa kita pencet, kita cuma bisa muter-muternya doang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ngapain apa namanya, si tombol-tombolnya, mau dipencet-pencet, mau diklik-klik gitu kan, kita harus dalam dalam mode posisi matanya si orangnya. Jadi pencetnya F5. F5 sampai jadi seperti ini. Nah, sekarang tutorial yang di sini adalah kita harus ngeklik si kuning-kuning ini ya. Jadi kita arahin kita ke kuning-kuning dan kita klik pakai mouse ya. Rekomendasi menggunakan mouse ya supaya lebih mudah kalau yang pakai versi laptop sama PC ya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Nah, gitu ya. Nah, ini pelan-pelan teman-teman latihan mengoperasikan muter-muternya tampilan 3 dimensi ya. Nah, di sini nanti kalau misalnya udah selesai, bakalan ada jalan tuh. Tadi kita jalannya maju atas bawah kanan kiri itu, maju depan belakang kanan kiri itu bukan pakai panah atas bawah kanan kiri yang di keyboard, tapi kita pakai WASD ya. Nah, munculin aja F1-nya nih supaya kita ada petunjuk ya. Jadi ada dikasih tahu tuh press W to move forward ya. Nah, kalau yang pakai tablet lebih enak sih, lebih gampang namanya ininya ya. Lebih gampang jalan-jalannya. Gitu ya. Silakan teman-teman coba dulu untuk jalan ya, kita latihan jalannya. Nah, yang belum terbiasa ya. Yang pakai website tampilannya beda. Iya betul, tampilannya beda, tidak sama. Karena ini emang untuk yang versi ini ya. Versi Microsoft Education Edition. Nah, kita akan coba jalan ke rumah ya. Untuk yang sudah biasa pakai Minecraft nih, mungkin jalannya sudah mulai gampang ya, tapi untuk yang belum biasa mungkin masih muter-muter kanan kirinya agak dikendalikan gitu ya. Oke ya, silakan teman-teman cobain. Nanti di sini tuh udah ada tutorialnya yang bisa langsung kita lakuin. Kita disuruhnya apa sih gitu ya. Nah, ternyata tuh kayak di sini nih langsung dikasih tahu nih right click the button. Nah, berarti kita harus jalan ke tombolnya. Kemudian kita pencet tombolnya nih. Ya. Jadi sudah ada petunjuknya teman-teman ya. Nah, kita suruh pencet. Nah, move to NPC. NPC itu siapa sih? Oh, ada si bapak-bapak ini namanya Dr. Breakoswi ya. Nah, ngobrol sama dia. Suruh ngomong apa, Pak? Coba. Oh, dia bilang apa nih? Oh, dia mengundang kita. I see you received my invitation. Do you think you have what it takes to escape the mansion? Wah, jadi kita harus pergi dari rumahnya ya. Kita udah datang ke rumah dia tapi kita malah disuruh kabur. Ya, gimana sih Bapak nih? Ya. Nah, di sini sudah ada ininya ya, petunjuknya ya, search room
for bintang-bintang particles. Nah, kita berarti sudah dikasih tahu jalannya itu harus yang ke bintang-bintang. Ini udah ada ya gambar bintang-bintang. Nah, terus disuruh apa lagi? Disuruhnya adalah ada aja. klik kanan. Nah, nanti kalau udah klik kanan dikasih tahu lagi tuh dia kita disuruh buka lost diary. Nah, ini dia lost diary-nya tadi ya. Nah, lost diary-nya ada di bawah ya, yang ada muncul di bawah tuh ya, yang udah terbiasa sudah tahu ya lost diary-nya. Nah, dibuka. Nah, nanti akan muncul petunjuk seperti ini ya. Kalau ketemu lost diary, kita harus menemukan 10 halaman yang hilang. Nah. Ya. Jadi teman-teman di sini sudah lengkap ya tutorial untuk satu persatu kita kerjain. Tuh ya. Oke ya. Akan membantu. Ini mau ibu berisik. Tuh ya, ikutin aja apa yang disuruh sama dia. Oh, disuruh jalan ke sini nih, ya. Oh. Kalau is someone there of my a human, do you think you could help me? I can't simply open this floor fan. I think my code may be broken. Do you think you could take a look and see what's wrong with it? Nah, kita pakainya yang blocks ya teman-teman ya, bukan yang Python ya, karena kalau Python kita berarti ngetik gitu ya. Kalau yang blocks kita tinggal geser-geser aja. Nah, yang kita lakuin di sini adalah dia butuh untuk maju 3 blocks untuk ke ke pintu trapnya tadi ya. Nah, caranya suruh pencet C untuk code-nya ya. Press C to code. Nah, nanti akan muncul kayak gini nih. Ini dia nih tempat untuk kita ngodingnya. Nah, tadi disuruhnya angkanya ternyata bukan 2, tapi kita harus ganti jadi 3. Nah, terus kita jalanin codingnya. Oh, ada yang kurang. Apa yang kurang? Yang kurang adalah kita pencet lagi C. Oh, kita disuruh open trapdoor nih ya, Miss lupa. Great, it's open. That's strange. I still can't seem to get out. Can you check the code again and make sure I'm moving up to blocks? Ya, siapa yang manggil? Miss mau nanya. Ya, silakan. Ini kalau kayak gini gimana ya? Tadi ketinggalan soalnya. Nah, itu udah ada petunjuknya tuh Haura, disuruh maju ke bintang-bintang tuh apa? Bukan disuruh mencet ya bintang-bintangnya ya. Nah, di situ kan ada tombol kan, tombol yang dipencet bintang-bintangnya disuruhnya tuh saya apa tuh? Right click on the button. Berarti kita harus pencet tombolnya, kita arahin tombolnya, pencet klik ya, klik kanan. Udah dipencet gak bisa, Miss. Pakai yang klik kanan atau klik kiri, tik tik. Maju dulu, maju dulu. Maju dulu sampai kena. Nah, arahin tampilannya. Nah, baru dipencet gitu. Coba ya, pelan-pelan ya. Ya, siapa yang mau nanya lagi? Ini ada Mahdi, kenapa? Silakan boleh nanya apa? Itu apa? Terlalu cepat. Jadi Miss, Ya. Adik pilih Python. Mau pilih Python boleh ya. Kalian belajar. Tapi Almahdi belum tahu caranya. Boleh ya. Terpencet. Oke, ini kenapa Haikal nanya juga? Gimana Miss yang coding itu Miss? Yang coding yang tadi. Tadi Miss masukin kodenya, ya udah lewat. Ini apa? Maju 3, terus open trapdoor ya. Oke. Nah, itu nanti dia akan masuk ke kode berikutnya. Nah, kode berikutnya adalah si robotnya tadi masih di bawah tuh. Coba kita lihat Kok robotnya. nggak bisa ya Miss? Coba Haikal mau coba share screen atau mau menunjukin mana?
Sebentar share screen-nya. Tapi Miss zoomnya aku pakai HP, Miss. ya tunjukin kameranya aja boleh kalau mau. Ini juga nggak tahu itu kan. Yang mau pakai Python boleh, yang mau pakai blog boleh. Oke, sebentar Miss lihat punya Haikal. Ini yang mana nih? Itu jebakan terbukanya masukin, taruh di bawahnya. Ini. Di bawahnya. Jadi Haikal harus jalan dulu baru buka pintu gitu kan ya? Kebalik. Kalau Haikal buka pintu dulu baru jalan gimana? Coba ya. Nah, kita ada urutan. Nah, terus jalannya berapa? Tadi 2 apa 3? 3. 3 ya. Oh, udah, Miss. Berhasil ya. Nah, jadi urutannya harus sesuai ya. Kalau kita mau buka pintu kita harus jalan dulu baru buka pintu. Jangan kita buka dulu baru jalan ya. Gimana caranya kita buka kalau misalnya kita belum jalan? Ya. Silakan coba teman-teman lagi. Nah, yang ini si orangnya ada di bawah nih. Sedangkan dia harus keluar ke atas. Berarti kita pencet lagi di code-nya. Di sini dia harus naiknya berapa? Naiknya 2 kata dia, nggak boleh 1 ya. Tadi katanya petunjuknya ada 2. Ya, jadi kita ganti 1 lagi. Nah, dia sudah keluar. Nah, ya. Sekarang dia disuruh terima kasih kamu sudah memperbaiki kodeku. Sekarang aku Yang ini harus kok gak bisa ya, Miss? membuka open the apa yang mana? Yang ini, Miss. 2 tadi harus diganti jadi 2 Haikal ya. Haikal sama kayak Miss kan ya tadi stepnya ya? Sama nggak? Tab ini loh, Miss. Nah, itu angkanya 1 kan ya? Iya. Nah, ganti angka 1-nya jadi 2. Baru dijalanin. Ya. Ke bawah atau ke depan, Miss? Ke atas. Kita kan ceritanya dari bawah. Dari bawah Oh, ke kita atas. mau keluar berarti kita ke atas. Miss, bagaimana caranya kembali memilih ulang blok? Di close aja, ulang lagi ya Mahdi ya. Kalau mau balik lagi ke mode blok ya. Di close aja Minecraft-nya, ulang lagi bukanya dari awal. Terus saya mau jadi YouTube. Jadi YouTube? Yang mana yang jadi YouTube? Siapa yang pengen jadi YouTube? Saya. Siapa yang manggil? Saya siapa? Kenzi ya? Kenapa jadi YouTube? Tidak tahu. Miss nggak tahu Kenzi lagi buka apa? Coba Kenzi, yang tadi yang link yang tadi Miss kasih atau buka aplikasinya ya? Nah, ini disuruh maju nih sekarang nih ke pintu. Ke pintu ya. Jalan-jalan-jalan. Nomor 6 Pak, yang rumah Iya, bagus. warna putih Pak hitam. Wait, Gimana ini? Ada pasal pamnya. you go. Kenapa Kenzi? G nomor 6 itu masih biasa jadi. Bentar, Miss coba stop share dulu. Titipin Coba di Mas, bawah siapa sama yang cari mana? Mas Wisnu ya Pak. Kenzi, apa kenapa? Jadi kalau Gimana nggak nyari Mas gimana? Wisnu nggak apa-apa. Nyari Mas Wisnu juga aja. Mas Wisnu. Kenapa gimana Kenzi? Jadi YouTube tadi. Coba dibuka lagi linknya, boleh? Dibuka lagi ya. Buka aplikasinya ulang atau buka link yang tadi Miss kasih yang ada di chat Zoom. Saya baru download aplikasinya. Oh, baru download. Udah diinstal belum? Baru install. Ini baru install. Oh ya udah tungguin dulu aja ya kalau baru install ya. Tungguin sampai dia udah selesai terinstall. Nanti kalau udah selesai terinstall jadi kebukanya kayak Miss tadi gitu ya. Miss akan balik lagi ke sini nih. Wait, before you go, I need to tell you one last thing. This house is filled with escape rooms ya. Jadi kita harus mencari ruangan-ruangan untuk kabur ya. Kamu need to find the clues ya. Jadi kita harus menemukan petunjuknya. Kita selesaikan puzzle-puzzlenya kayak tadi ya, blok-blok yang tadi, dan kita fix code to make your way out ya. Jadi kalau misalnya ada yang kode yang salah, kita harus
perbaiki kayak tadi ya. Press C, C itu untuk buka coding ya, buka tempat untuk node-nya. Terus run the code untuk melihat apa yang terjadi ya, kita pencet run-nya. Nah, kalau ada error berarti kita harus perbaiki. Nah, itu disebut dengan debugging. Jadi debugging itu artinya adalah kita memperbaiki kode yang salah. Tuh ya. Nah, jadi teman-teman mengenal istilah debugging nih. Debugging itu kita memperbaiki kode yang salah, kita perbaiki sehingga kodenya berjalan sesuai dengan harapan. Sometimes solution won't be clear and not all. Puzzles take code to solve. When you find a puzzle, remember to run the code first to see what's wrong. Ya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan pada saat melakukan debugging itu adalah kita harus jalanin dulu kodenya nih, baru kita lihat oh apa yang salah ya, baru kita perbaiki yang salahnya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngejalanin dulu ya gimana caranya gitu ya. Nah, terus ini kita harus ngelihat, keep an eye for clues such as particles to help guide you ya. Jadi kita harus lihat nih yang bintang-bintang partikel tadi ya, di mana aja dia berada. Nah, sekarang kita disuruh lagi cari partikel-partikel bintang-bintang. Di manakah dia? Di mana? Ya. Nah, ini teman-teman muter-muter dulu ya, cari-cari di mana. Ya. Cari. Oh, ini dia ternyata ada di sini nih, dekat gambar nih ya. Nah, jadi harus eksplorasi. Nah, arahin dia tombolnya kayak gini, baru kita pakai klik kanan. Nah, jadi nanti dia kebuka. Oke, ada apa di sini? Ada player agent. Nah, kita harus code-nya C. Nah, disuruh apa nih kita? Kita disuruh untuk move the clay ball to the gold block. Interact the light bulb. Nah, siapa yang nanya? Siap, Amar. Boleh ya, Amar mau main via website. Nanti silakan dicoba ya, main-main sendiri ya, yang via website ya. Soalnya yang via website beda sama yang via aplikasi. Oke, nah ini interact the light bulb if you need help. Try running the default code to see what happens. Nah, ini apa yang terjadi nih? Kita harus lihat dulu nih. Apa yang terjadi dan kita disuruhnya apa nanti ya. Coba kita jalanin dulu. Mana dia tadi? Oh, ternyata dia harus jalannya ke sebelah kanan ya. Nah, oh, dia malah jalannya ke sebelah kiri ya. Tapi padahal kita harusnya perginya yang ke ada emas-emasnya nih yang ke kanan. Nah, maju naik ke atas 3. Kalau ke kanan berarti bukan yang left ya, tapi yang right. Nah, kita coba ya. Nah, perbaiki baru benar dia ya. Nah, cari lagi yang bintang-bintang. Di manakah bintang-bintang berada? Putar-putar lagi ya. Mana nih? Kok nggak ada di sini dia? Coba ya, kita di sini bermainnya seperti berpetualang ya. Ini nggak mesti selesai sekarang. Nanti teman-teman kalau mau ngelanjutin di rumah, boleh ya. Karena ini memang permainannya apa namanya lumayan gitu kan ya. Gimana nih bintang-bintangnya? Oh jauh banget. Karena gimana caranya? Oh, nyalakan segini.
Gue saya jadinya yang website soalnya itu. Kenapa? Saya jadinya yang website. Oh, boleh yang website ya. Coba Miss yang sambil kita lihat yang website, yang versi website juga ntar. Nah, cari pisaunya. Itu yang tingkat berapa? Kedua. Tingkat 2 aja. Ini tingkat 2. Yang mana? Yang ini yang Nah ini. ini? Heeh, Ini. heeh. Oh, itu dia. Nah, ketemu dia bintang-bintangnya. Ya, Ini apa? kita harus coding lagi ya. Ini kan bukan yang website. Ini kan bukan website. Ini Jadi berapa? yang versi website ada beberapa jenis ya. Yang versi website tadi ada berapa tuh? 4 ya, ada 4 versi yang bisa teman-teman cobain. Ya. Mau yang mana bebas terserah karena masing-masing beda cerita ya. Nah, kita sama-sama main bersama ya di sini. Dan sudah ada tutorialnya ya. Kalau mau ganti bahasanya bisa juga di bagian yang versi websitenya yang sebelah kiri bawah. Ganti bahasa jadi bahasa Indonesia ya. Nah, Miss mau pilih yang si Alex karena dia cewek. Nah, ini ya. Jadi kita kalau yang versi website lebih sederhana memang daripada yang versi aplikasi ya, jalaninnya kayak gini aja. Ketika dijalankan gerak maju. Sudah ngapain sih? Aduh. Ya, boleh teman-teman cobain. Oke ya, wah lagi pada semangat ya teman-teman semua ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau cobain yang selain Minecraft, boleh juga nih karena pilihan untuk usia 7+ itu udah banyak ya dibandingkan yang usia pre-reader. Nah, kalau yang 7+ tuh bisa cobain yang lain-lain selain Minecraft. Di sini tadi Mi sudah kasih linknya ya buat coba-cobain yang lain. Nanti boleh teman-teman dicoba main sendiri di rumah ya, latihan kita. Sini kode-kodenya sudah dikasih tutorialnya, sudah sudah dikasih arahannya. Jadi mudah untuk teman-teman memahami gitu ya, disuruhnya apa gitu. Nah, kalau yang ini kita harus jalan ke kiri. Disuruhnya apa nih? Oh, disuruh 4 ya. Oke. Berarti kita harus jalan kasih ini lagi. Nah. Disuruhnya apa sih? The pumpkin above the fireplace in the mirror somehow have coba ikut to see what happening. Disuruhnya apa nih? Select the position and ya, sebentar ya teman-teman ya. Anak Miss nangis sebentar ya. Silakan teman-teman cobain dulu ya.
Wah, nggak kerasa udah hampir 1 jam kita main-main codingnya ya. Nah, nanti teman-teman kalau belum selesai boleh dilanjut di rumah dicobain ya. Mau istirahat dulu juga boleh, nanti lagi nyoba mainnya. Ada yang mau share screen gak nih, Miss? Mau lihat nih udah sampai mana nih? Siapa nih yang mau nunjukin? Miss mau lihat, yuk. Siapa yang mau tunjukin? Udah sampai mana nih mainnya nih? Kenzi lagi ngerjain yang mana tuh? Oh, yang ini ya, apa Minecraft yang website ya? Oke deh ya, silakan dilanjut ya Kenzi ya. Tadi Haikal udah nyampe di sama kayak Miss tadi ya. Oke ya, coba selesaikan puzzle. Oh, udah lewat ini udah lewat dari yang pada Miss tadi. Ya. Nah, selesaikan puzzle-nya nih. Disuruhnya gimana nih? C-nya coba ya. Dipecahkan soalnya. Suruh apa ya? Kita melatih coba berpikir komputasi ya, teman-teman ya, melatih problem solving ya, memecahkan masalah. Oke ya, semangat yang lain. Aisyah semangat. Aisyah dari mana Aisyah? Oke. Oke, ayo semangat semua yang lain ya. Dastian, Kenzi, Abian, Hamzah, Haura, yuk. Wah, itu Aisyah udah. Wah, Aisyah udah jauh. Pasti di situ ya. Di mana situ? Oh, yang tadi scroll. Aisyah buka dulu tuh. Di scroll apa namanya? Di scroll ke yang di bawah itu kan ada buku tuh ya. Nah, itu dibuka dulu bukunya tuh. Yang pakai mouse ada yang scroll yang tengah-tengah ya Aisyah. Aisyah arahin dulu sampai ke arah buku yang kotak-kotak yang di bawahnya tuh. Kotak bawahnya itu sampai ke arah buku. Coba di scroll, bisa scrollnya? Yang ada di mouse-nya ya, yang tengah-tengah nih. Bisa Oke. scroll yang ada itu ada kotak-kotak banyak kan ya, ada gambar buku, ada kotak-kotak banyak. Nah, Isya scroll dulu tuh yang apa kotak birunya sampai ke gambar bukunya. Pakai mouse ya. Coba ya, kita latihan ya. Kalau teman-teman belum sampai yang ke ngodingnya nggak apa-apa ya. Jadi apa namanya misalnya baru ini Miss jalannya susah, masih muter-muter apa namanya nggak bisa kok gimana sih cara jalannya nggak apa-apa ya. Kita namanya juga belajar latihan untuk mengoperasikan tampilan 3D ya. Jadi teman-teman belajar. Menu kodenya nggak muncul yang di mana Irsyad? Yang dicoba biasanya kalau menu kodenya itu harus di tempat yang ada player agentnya, nanti baru kita pencet C gitu ya, pencet di keyboardnya yang C supaya kodenya muncul gitu ya. Jadi ini Minecraftnya beda sama Minecraft yang bikin-bikin, kita Minecraftnya yang versi belajar coding. Oke, boleh sambil foto-foto ya sama
sama ininya mama papanya boleh fotoin anaknya ikutan kegiatan Hour of Code, nanti boleh sambil di tag di programmer cilik ya. Nah, hari ini kita ikut menyemarakkan kegiatan Hour of Code internasional ya. Nah, Miss mau sambil info juga untuk sambil teman-teman nyobain main, Miss ada info sekilas ya, sekilas iklan. Sebentar. Ini apa nih? Sebentar, stop share lagi deh. Siapa yang panggil? Irsyad mau share screen? Boleh, silahkan Irsyad. Nah, Irsyad maju dulu baru pencet C. Coba pencet C-nya. Oh, kayak gitu ya. Kenapa itu? Mungkin koneksinya atau kenapa ya? Mungkin Irsyad boleh ulang lagi. Coba kalau misalnya di close dulu aja mainnya, nanti dimasuk lagi. Udah bisa, Miss. Udah bisa? Udah Siapa yang bisa, manggil Miss. nih? Siapa yang manggil? Oke, sebentar. Ya, Irsyad, mungkin coba di close dulu aja Minecraft-nya ulang lagi ya. Kalau misalnya nggak mau dia, ya. Coba. Haikal tadi mau tunjukin? Boleh? Yang tadi udah bisa, Miss. Mana-mana coba. Disuruhnya apa tuh Haikal? Pindahin 5 lampu ke atas. Oh, Itu. disuruh pindahin 5 lampu ke atas. Oke deh, good job Haikal ya. Haikal udah berhasil memecahkan kodenya ya. Mantap. Oke deh. Coba lagi, cari lagi kodenya. Dilanjutin nggak, Miss? Apa? Boleh dilanjutin nggak, Miss? Lanjutin terus aja sampai Haikal mau sampai keluar, sampai berhasil memecahkan apa tempatnya gitu ya. Kita keluar dari tempat itu boleh ya. Lanjutin terus ya. Nah, ini Miss mau sekilas iklan ya. Jadi insya Allah programmer cilik ada kegiatan akademi ya yang akan dibuka di bulan Desember sampai Februari 2023. Nah, jadi akademi ini udah yang batch 3 sekarang, dan akademi ini nggak dibuka setiap bulan ya. Karena nih nunggu yang kelas sebelumnya selesai dulu baru kelas berikutnya jalan gitu. Nah, kelas sebelumnya udah bulan November ini selesai, makanya kenapa bulan Desember insya Allah kita mulai kelas akademi ya. Tersedia 2 kelas, ada kelas kinder sama kelas kids. Nah, kelas kinder itu untuk usia 4 sampai 6 tahun. Kalau yang kelas kids untuk usia 7 sampai 12 tahun. Nah, kalau yang kelas kinder itu ada level pemula sama level lanjutan. Kalau yang pemulanya belajar unplug coding, jadi belajar codingnya itu tanpa gadget. Terus belajar basic coding ya. Jadi mulai belajar ya mengoperasionalkan coding-coding menggunakan device gitu ya. Nah, coba belajar nih yang tangannya belum terbiasa mindahin balok-balok atau belum terbiasa pakai mouse, kita belajar di sini. Nanti belajar coding Scratch.jr, jadi membuat animasi atau game sendiri dengan menggunakan aplikasi Scratch.jr. Nah, kalau yang untuk lanjutan di program Kinder itu hanya untuk 6 plus ya. Jadi hanya untuk yang 6 tahun ke atas. Kenapa? Karena di sini kita belajar menggunakan 3D ya, 3D game development. Nah, 3D ini pengoperasionalnya lebih ribet daripada yang 2 dimensi. Jadi memang kita belajarnya di usia 6 tahun aja gitu ya. Nah, augmented reality-nya juga gitu. Nah, ini kalau yang untuk yang kelas kinder itu per levelnya ada 12 kali pertemuan. Terus materinya terstruktur berkurikulum dan nggak harus bisa baca ya. Nah, tapi kalau misalnya yang kelas kinder, untuk yang usia masih 4 tahun mau ikutannya unplug coding aja, Miss, aku belum bisa pakai gadget, belum bisa pakai device, boleh ya. Jadi ikut yang level pemulanya cuman yang unplug coding aja boleh, nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang udah usia 5-6 tahun, bisa ikutan yang sudah menggunakan device gitu. Nah, untuk yang kelas kids juga sama, ada level pemula dan level lanjutan. Nah, kalau yang level pemula kita belajar dari basic coding,
Jadi belajar definisi-definisi yang ada di pemrograman tuh ada apa aja sih gitu ya, coding-coding dasar-dasarnya. Terus belajar desain grafik juga. Nah, desain grafik ini kita belajar mendesain karakter sendiri, mendesain background sendiri, karena nanti kita akan pakai karakter maupun backgroundnya itu dalam coding kita sendiri gitu ya. Jadi teman-teman belajar gimana sih cara membuat desain sendiri gitu. Karena kalau misalnya ngoding kan gak cuma tampilan hitam putih doang ya, kalau di sini ya harus ada backgroundnya, harus ada orang-orangnya apa gitu. Jadi teman-teman belajar desain grafik juga. Nah, terus abis itu belajar juga tentang Scratch ya. Jadi membuat game atau animasi menggunakan Scratch. Nah, untuk level lanjutan itu dibagi dua kelas ya. Ada usia 7 sampai 9 dan usia 10 sampai 12. Kenapa sih dibagi? Karena tingkat kesulitannya lebih lebih berbeda ya. Kalau yang usia 10 sampai 12 tahun itu udah bisa pakai yang belajar ngetik-ngetik ya. Jadi ada yang kayak codingnya tuh udah coding yang ngetik-ngetik gitu ya, 3D game development-nya. Tapi kalau misalnya yang usia 7 sampai 9 tahun karena masih kelas kecil, jadi ngodingnya juga masih pakai blok kebanyakan kayak gitu ya. Nah, ini yang kalau usia yang kids harus sudah bisa baca anaknya ya. Seperti itu, dan diharapkan sudah bisa mengetik untuk yang usia 10 sampai 12 tahun dan sudah terbiasa menggunakan mouse karena kita akan belajar menggunakan tampilan 3D. Oke, itu adalah sekilas iklan hari ini ya. Nah, sudah deh, alhamdulillah sudah 1 jam kita bermain bersama teman-teman ya. Gimana, seru nggak mainnya? Seru? Ya, nanti boleh teman-teman lanjutin ya di rumah ya. Oke, Miss mau foto bersama dong sama teman-teman. Yuk kita foto bersama dulu yuk. Boleh nyalakan kameranya ya. Wah, lagi pada asik nih, lagi pada khusyuk banget nih ya. Oke, dah masih lagi mau nyalakan kamera, Miss tungguin. Oke, siap-siap ya. Miss hitung ya. 1, 2, aduh mana nih? Missnya kok hilang? Nah, 1, 2, 3, senyum. Ting. Oke deh. Alhamdulillah hari ini kita udah selesai bermainnya sama Miss ya. Nanti teman-teman kalau mau istirahat atau mau langsung lanjutin juga boleh ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah ikutan kegiatan Hour of Code bersama programmer Cilik. Kita tutup dengan baca doa bersama lagi yuk. Angkat tangan berdoanya dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita udah selesai belajarnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Dadah. End ya.